Bab 1476 masuk ke wilayah terlarang. Di tempat ini, orang-orang biasa harus sangat berhati-hati. Mereka harus mengedepankan fokus 200%. Selain itu, jika mereka menurunkan pertahanan mereka, mereka pada akhirnya akan kehilangan nyawa mereka. Namun, Chu Feng memiliki penampilan yang sangat tenang. Sama seperti sebelumnya, dia masih melanjutkan dengan cepat. Alasan mengapa dia tidak khawatir sama sekali adalah karena ada peta di benaknya. Ketika Chu Feng pertama kali tiba di Tanah Suci Martialism, Chu Feng telah bertemu satu kakek Luo. Kakek Luo ini belum memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Namun, dia adalah seorang musafir yang telah melakukan perjalanan ke banyak tempat di Tanah Suci Bela Diri sepanjang hidupnya. Adapun perjalanan bertahun-tahun, mereka tidak meninggalkannya dengan tangan kosong. Dia pernah mendapatkan kotak harta karun di wilayah barat Tanah Suci Martialism. Ada 3 harta karun di kotak harta karun itu. Yang pertama adalah buah yang mengandung energi alami. Yang kedua adalah benda emas gelap yang muncul seperti belati atau tongkat. Adapun item terakhir, itu adalah peta. Adapun peta itu tidak hanya mencatat harta karun yang terkandung dalam sisa-sisa era kuno Gunung Qianwood, juga mencatat lokasi bahaya dan perangkap. Chu Feng segera tahu betapa berharganya peta ini. Karena itu, dia ingat isi peta di benaknya dan kemudian menghancurkan peta itu sendiri. Saat ini, semua isi peta ada di pikiran Chu Feng. Meskipun bahaya mengintai di setiap sisi, Chu Feng masih sadar bagaimana dia harus melanjutkan langkah. Namun, tiba-tiba, mengikuti langkah, murid-murid Chu Feng menyusut dan tubuhnya mulai bergetar. Bahkan kulitnya sedikit berubah. Dalam benaknya, dia berteriak, "Oh, tidak." Meskipun peta dalam pikiran Chu Feng mencatat formasi era kuno, berbagai jebakan dan lokasi tempat binatang buas era kuno akan sering beristirahat. Itu tidak mencatat situasi yang baru saja dihadapi Chu Feng. Ada formasi di sini. Ini mencakup wilayah yang sangat luas dan sangat tersembunyi. Itu jelas bukan sesuatu yang telah diatur oleh seorang spiritualis dunia biasa. Kalau tidak, mustahil bagi Feng Feng untuk tidak menemukannya. Formasi ini adalah mahakarya dari setidaknya spiritualis dunia jubah tanda ular. Selain itu harus menjadi sesuatu yang didirikan oleh Gunung Qianwood. Itu karena Chu Feng bisa merasakan bahwa pembentukan roh ini telah ditempatkan di sini selama setidaknya beberapa ribu tahun. Namun, beberapa ribu tahun adalah periode waktu yang sangat jauh dari era kuno. Jadi, ini bukan pembentukan roh dari era kuno. Oleh karena itu pasti akan menjadi pembentukan roh yang dibentuk oleh Gunung Qianwood. Selanjutnya, Chu Feng bisa merasakan bahwa pembentukan roh ini bukan formasi membunuh. Sebaliknya, itu hanya formasi deteksi. Sekarang Chu Feng telah memicu formasi ini, orang-orang dari Gunung Qianwood akan mendeteksi bahwa dia telah datang ke tempat ini. Selain itu, ini bukan formasi deteksi biasa. Pembentukan roh ini juga mampu mengunci jiwa. Sekarang setelah Chu Feng telah memicu pembentukan roh, terlepas dari apakah ia terbang di langit atau terjun ke tanah, ia masih akan terdeteksi oleh orang-orang dari Gunung Qianwood. Semua tindakan Chu Feng berikut akan berada di bawah pengawasan Qianwood Mountain. Kecuali Chu Feng mampu membatalkan formasi pelacakan yang telah menyembunyikan dirinya di dalam tubuhnya. Wos. Chu Feng tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di udara dan mulai membentuk segel tangan tanpa henti. Lapisan demi lapisan kekuatan roh mulai melonjak keluar dari tubuhnya. Dia berencana untuk mematahkan formasi pelacakan di dalam dirinya. Pada waktu bersamaan, di lokasi paling misterius dari Gunung Qianwood, ada banyak pagoda kuno di sana. Di dalam salah satu pagoda kuno terdapat formasi roh emas, dan formasi roh itu saat ini bersinar terang. Mengalir dalam formasi roh emas itu adalah tanda ular. Dengan kata lain, orang yang telah mengatur pembentukan roh ini adalah Snake Mark Royal Jubah World Spiritis. Saat formasi roh ini berkedip dengan cahaya, bayangan hitam mulai muncul di dalamnya. Saat formasi roh terus berkedip, siluet menjadi lebih dan lebih jelas. Yang mengelilingi formasi roh ini adalah 8 tokoh berusia. Ada pria dan wanita di antara mereka. Namun, mereka semua sudah tua dan berambut putih. Dari penampilan wajah mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling penting, ketika usia mereka tidak disebutkan, aura mereka semua adalah puncak setengah kaisar marsial. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari kepala sekolah Nine Powers. Selain itu, mereka semua adalah roh-roh dunia jubah kerajaan. Wos. Tiba-tiba, salah satu dari 8 orang tua membuka matanya dan menunjukkan tatapan tajam seperti elang. Ketika dia melihat siluet yang berkedip-kedip di formasi, dia sangat marah. Sialan, seseorang masuk ke area terlarang. Siapa yang berani ini? Mendengar kata-kata itu, 7 orang tua yang tersisa juga membuka mata mereka. Ketika mereka melihat siluet dalam formasi roh, semakin banyak keinginan membunuh mulai muncul dalam tatapan mereka. Perburuan 9 kekuatan harus dilakukan sekarang. Aku menduga bahwa itu adalah beberapa murid kekuatan yang tidak memahami aturan dan menerobos ke tempat itu. Petik 2. Tidak ada salahnya. Biarkan dia terus maju. Tempat itu bukanlah tempat yang bisa ia ganggu sesuai keinginannya. Jika dia terus maju, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kata seorang wanita tua. Tidak, kami tidak bisa melakukan itu. Aturan adalah aturannya. Itu adalah area terlarang Qianwood Mountain kami.
Terlepas dari siapa itu, kami tidak dapat mengizinkan siapapun untuk memasukinya. Belum lagi para murid dari kekuatan lain, bahkan jika itu adalah murid Cianwood Mountain kami, masih merupakan pelanggaran besar untuk memasuki tempat itu. Petik 2. Kami disuruh mengawasi tempat ini oleh Tuan Majelis Tuhan. Karena itu, kita harus menegakkan tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa membiarkan pengganggu itu melakukan apa yang dia inginkan hanya karena dia kecil dan lemah? Pria tua yang berbicara pertama berbicara lagi dengan cara yang sangat ketat. Ini, wanita tua itu menjadi sedikit terdiam. Perintah dari Tuan Majelis Tuhan memang sesuatu yang harus mereka taati tanpa syarat. Lain lagi, mengapa 8 tetua agung Cianwood Assembly Secret tidak berlatih di Cianwood Secret Assembly dan malah menjaga tempat seperti ini? Apa yang tetua Sue katakan adalah benar. Aku akan pergi dan menangkap iblis kecil yang tidak tahu apa-apa itu sekarang. Ketika wanita tua itu berbicara, dia tiba-tiba berdiri dan bersiap untuk pergi. Tidak perlu menangkapnya. Ketua Majelis Tuhan telah memerintahkan agar semua orang yang berani melakukan pelanggaran ke wilayah terlarang akan dibunuh. Kamu hanya perlu membunuhnya di tempat, tetua Sue berkata. Bagaimana jika dia adalah murid Gunung Cianwood kita? Wanita tua itu bertanya. Tidak ada perbedaan, bunuh dia, tetua Sue berkata dengan suara sedingin es. Tidak ada sedikit pun sentimen. Dimengerti, setelah mendengar kata-kata itu, tatapan dingin membunuh muncul di mata wanita tua itu. Tuan Majelis Tuhan adalah penguasa sejati Gunung Cianwood. Perintah yang diberikan olehnya adalah hal-hal yang tidak seorang pun berani menentang. Bang! Namun, tepat pada saat ini, suara keras terdengar. Pagoda kuno tempat mereka berada mulai berguncang keras ke kiri dan ke kanan. Pintu masuk pagoda kuno yang ditutup rapat sebenarnya dipecah oleh seseorang. Ji. Setelah itu, suara aneh mulai terdengar dari arah pintu masuk. Segera, aliran besar api gas ungu datang mengalir dari pintu masuk, menghalangi sepenuhnya. Tidak hanya api gas ungu yang memiliki kehidupan, mereka juga memiliki aura menakutkan yang mampu melahap semua langit dan bumi. Bahkan 8 tetua besar dari Majelis Suci Cianwood, semua keberadaan kaisar setengah bela diri puncak, mulai mengerutkan kening dan menggigil ketakutan ketika melihat api gas ungu ini. Sebelumnya, mereka sangat jujur dan tidak takut. Namun, pada saat ini, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan seperti orang biasa. Kalian semua tidak diizinkan ikut campur dalam masalah ini. Tiba-tiba, kata-kata ini terdengar dari api gas ungu. Itu sedingin es dan kejam. Ini adalah perintah mutlak. Bab 1477 Organisme Era Kuno. Mendengar kata-kata itu, ekspresi dari 8 tetua semuanya menjadi sangat jelek. Namun, mereka tidak berani berbicara. Merasa tak berdaya, 7 yang tersisa mengalihkan pandangan mereka kepada tetua Sue. Pada saat ini, mulut tetua Sue sedikit berkedut. Namun, pada akhirnya, ia mengumpulkan keberaniannya dan berbicara dengan nada rendah hati. Tuanku, kami diperintahkan oleh Tuan Majelis Tuhan untuk melindungi tempat ini. Sekarang seseorang telah menyusup ke daerah terlarang, kita tidak bisa mengabaikan itu. Jangan bicara lagi, hal ini ada di tangan aku. Adapun kalian semua, kamu hanya perlu bersikap, tetap di sini dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Petik 2. Ingat, jika ada di antara kalian yang berani ikut campur, aku tidak akan dengan mudah memaafkanmu. Api gas ungu sekali lagi mengeluarkan suara sedingin es dan kejam. Wos. Setelah itu meninggalkan kata-kata itu, api gas ungu menyusut dari pagoda kuno dan menghilang ke kejauhan. Adapun arah yang dituju, itu menuju sisa-sisa era kuno. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita tua itu berbalik dan melihat ketujuh tetua lainnya. Lakukan apa yang dia katakan. Bahkan Tuan Majelis Tuhan harus mempertimbangkannya. Orang-orang seperti kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Petik 2. Pada saat ini, tetua Sue dengan temperamen berapi-api itu telah menutup matanya. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan harga dirinya menerima pukulan, dia hanya bisa menutup matanya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tetua Sue, cepat, lihat itu. Tiba-tiba, seorang tetua menunjuk pada pembentukan roh emas dan berteriak dengan khawatir. Kamu adalah tetua dari Cianwood Secret Assembly. Paling tidak, kamu harus bisa menjaga ketenangan kamu, bukan? Mengapa kamu membuat keributan besar? Apakah kamu tahu betapa memalukannya itu? Karena dibangunkan oleh suara itu, ekspresi tetua Sue sangat buruk. Namun, dia masih melihat ke arah pembentukan roh. Surga, bagaimana mungkin? Ketika dia melihat pembentukan roh, ekspresi keheranan muncul di wajahnya yang sudah tua. Pada saat ini, siluet yang berkedip-kedip yang dulu berada di pembentukan roh benar-benar menghilang. Seolah-olah itu tidak pernah ada di sana untuk memulai. Itu benar-benar dan benar-benar hilang dari pembentukan roh. Namun, mereka semua tahu betul seberapa kuat pembentukan roh ini. Selama itu dipicu, ia akan dapat melacak setiap gerakan orang yang memicu dan mengilustrasikannya pada pembentukan roh. Tidak mungkin bagi orang yang memicu itu untuk melarikan diri dari pembentukan roh. Namun, pada saat ini, orang yang telah memicu pembentukan roh telah menghilang. Ini berarti bahwa orang yang memicu itu bukan karakter biasa. Paling tidak, mustahil bagi murid 9 kekuatan untuk membatalkan pembentukan roh ini. Dia telah membatalkan formasi pelacakan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang murid. Orang itu jelas bukan murid yang berpartisipasi dalam pemburuan 9 kekuatan.
Seorang ahli telah menerobos masuk ke area terlarang. Tetua Sue, apa yang harus kita lakukan? Para tetua yang hadir semua mulai panik. Meskipun mereka telah mengalami banyak hal dan berhasil menjadi tetua Majelis Suci Cianwood, meskipun mereka harus dapat tetap tenang bahkan ketika menghadapi pecahnya Gunung Tai. Tidak panik bahkan ketika menghadapi semburan Sungai Kuning, masalah di depan mereka sekarang terlalu serius, mustahil bagi mereka untuk tidak panik, tetap tenang dan mengabaikannya. Kalian semua, tetap di sini dan jaga tempat ini. Aku akan kembali ke Majelis Suci untuk memberitahu Tuan Majelis Tuhan. Ketika Tetua Sue berbicara, dia berdiri. Tapi, bukankah orang itu mengatakan bahwa kita tidak bisa ikut campur? Petik 2. 7 tetua lainnya menjadi khawatir. Apakah lebih serius menyinggung perasaannya atau lebih serius menyinggung Tuan Majelis Tuhan? Jangan beritahu aku bahwa kamu tidak yakin tentang ini. Petik 2. Ketika Tetua Sue berbicara, dia sudah terbang keluar. Pada saat suaranya mencapai telinga 7 tetua lainnya, dia sudah ribuan mil jauhnya. Semakin cepat kecepatannya, semakin berarti dia merasakan kerusuhan yang ekstrim. Di dalam sisa-sisa era kuno, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Dia telah berhasil menggunakan teknik roh dunianya yang luar biasa untuk menghilangkan formasi pelacakan di dalam dirinya. Orang-orang dari Gunung Cianwood tidak dapat mendeteksi keberadaannya lagi. Namun, Chu Feng tidak bersuka cita karena ini. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Dia mengalihkan pandangannya yang berhati-hati ke sekelilingnya. Beberapa mil jauhnya, dalam kabut besar itu, banyak pasang cahaya merah seperti lentera muncul. Mereka adalah organisme era kuno. Aku sudah sengaja menyembunyikan auraku. Namun, aroma aku masih terdeteksi oleh kamu semua. Sepertinya aku telah meremehkan kalian semua. Petik 2. Karena aku tidak bisa melarikan diri lagi, izinkan aku untuk melihat dengan tepat seperti apa kemampuan yang kamu miliki oleh organisme era kuno. Tatapan Chu Feng berubah tajam. Chu Feng tahu sebelumnya bahwa ada organisme era kuno di daerah sekitarnya. Namun, lokasi di mana Chu Feng berada, tidak berada dalam jangkauan tempat tinggal organisme era kuno. Chu Feng berpikir bahwa selama dia menyembunyikan auranya, mereka tidak akan dapat menemukannya, bahkan jika dia tetap diam untuk jangka waktu singkat. Namun, akan terlihat bahwa Chu Feng keliru. Organisme era kuno ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan roh. Meskipun kemampuan Chu Feng untuk menyembunyikan auranya sudah sangat tinggi, ia tidak dapat lepas dari deteksi mereka. Saat ini, satu-satunya pilihan untuk Chu Feng adalah menghadapi mereka. Untungnya, meskipun organisme era kuno ini tidak lemah, mereka hanya berada pada tingkat peringkat Half Martial Emperor. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang Chu Feng saat ini bisa tangani dengan teknik roh dunianya. Tiba-tiba, banyak raungan rendah mulai terdengar tanpa henti. Saat raungan mendekat, Chu Feng akhirnya bisa melihat dengan jelas penampilan mereka. Tingginya lebih dari 3 meter dan panjang 10 meter, organisme era kuno ini bahkan lebih besar daripada gajah dewasa. Namun, jika dibandingkan dengan beast monster dari tingkat yang sama, mereka sama sekali tidak besar. Meskipun ukuran mereka tidak terlalu besar, penampilan mereka agak aneh. Sementara mereka tampak seperti serigala, mereka tidak memiliki sedikit pun bulu di tubuh mereka. Sebaliknya, mereka ditutupi dengan sisik. Selain itu, tidak ada mata atau hidung di kepala mereka. Hanya ada satu mulut yang dipenuhi dengan gigi tajam. Meskipun mereka tidak memiliki mata atau hidung, ini tidak berarti bahwa mereka buta dan tidak bisa mencium bau. Hanya saja, lokasi mata dan hidung mereka berada di tempat yang berbeda. Mata mereka benar-benar di pundak mereka, satu di setiap bahu. Sebagai pengganti hidung mereka adalah insang seperti ikan yang tumbuh di sisi tulang rusuk mereka. Ada 2 baris insang di setiap sisi. Mereka bernapas menggunakan insang itu. Pada saat ini, total 48 organisme era kuno seperti itu muncul di sekitar Chu Feng, mengelilinginya sepenuhnya. Semuanya, aku hanya melewati tempat ini. Aku tidak punya niat untuk menyinggung kalian semua. Chu Feng tidak langsung melawan mereka. Sebaliknya, dia justru dengan hati-hati membuka mulutnya dan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Namun, pada saat ini, gelombang demi gelombang geraman terdengar secara berurutan. Ke-48 organisme era kuno semuanya membuka mulut mereka bersama-sama dan, sambil mengacungkan cakar seperti pisau mereka, dituntut untuk menyerang Chu Feng. Mereka semua mengabaikan Chu Feng dan memutuskan untuk langsung menyerangnya. Selanjutnya, mereka menggunakan metode serangan yang paling primitif. Sialan, pada saat ini, Chu Feng berteriak dalam hatinya. Dia menemukan bahwa organisme era kuno ini tidak hanya memiliki kultivasi kaisar setengah bela diri peringkat 1. Mereka juga memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Mereka telah menyembunyikan kekuatan tempur yang menantang surga dengan sangat baik. Sebelum mereka mulai menyerang, bahkan Chu Feng tidak mendeteksi bahwa mereka memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Dengan kata lain, apa yang Chu Feng hadapi saat ini bukan hanya 48 peringkat 1 organisme era kuno tingkat marsial kaisar tingkat. Alih-alih itu adalah 48 peringkat 4 organisme era kuno setengah kaisar bela diri. Bahaya. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng menyadari betapa berbahayanya sisa era kuno ini. Dia tidak pernah berharap organisme era kuno di sini menjadi setakut ini. Tidak peduli apa,
Aku hanya bisa bertarung dengan semua kekuatanku, dengan bahaya mendekat dan tidak ada cara untuk melarikan diri, Chu Feng tidak punya pilihan selain pergi habis-habisan. Dengan demikian, dengan pemikiran dari Chu Feng, kekuatan roh yang tak terbatas mulai memancarkan dari tubuhnya seperti angin puyuh. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia menyapu ke 48 organisme era kuno. Bang, 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 bang. Namun, pada saat serangan roh dunia Chu Feng hampir mencapai 48 organisme era kuno itu, tubuh mereka tiba-tiba berubah. Mereka menjadi lurus sempurna seperti pedang tajam dan benar-benar menembus formasi roh Chu Feng. Masalah yang sangat pelik. Sepertinya aku hanya bisa merawat mereka satu persatu, melihat serangan kelompoknya tidak berguna. Chu Feng membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pedang penyegel iblis. Dia kemudian menutupi Demon Sealing Sword dengan kekuatan rohnya. Dalam sekejap, kekuatan Demon Sealing Sword berlipat ganda. Ini adalah metode khusus yang meminjam kekuatan persenjataan kerajaan untuk meningkatkan kekuatan pembentukan roh. Chu Feng tidak menggunakan Royal Armament-nya sebagai sumber serangan utama, ia masih mengandalkan teknik roh dunianya. Wos, Chu Feng mengangkat Demon Sealing Sword dan menyerbu menuju organisme era kuno yang paling dekat dengannya. Kecepatan Chu Feng sangat cepat, lebih cepat daripada kilat. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di hadapan organisme era kuno ini, dan pedang penyegel iblis, diperkuat oleh pembentukan roh, didorong ke arah kepala organisme era kuno itu. Chu Feng dapat merasakan bahwa komposisi tubuh organisme era kuno sangat luar biasa dan bahwa kepala mereka adalah kelemahan terbesar mereka. Meskipun serangan Chu Feng mungkin tampak sederhana, itu sebenarnya merupakan perpaduan dari teknik gerakan, kekuatan, kecepatan dan kekuatan pertempuran Chu Feng. Serta banyak memperkuat teknik roh dunia. Dapat dikatakan bahwa tusukan ini memiliki kekuatan tak terbatas, bahwa tusukan tunggal ini mampu menghancurkan sangat besar. Chu Feng praktis habis-habisan dalam dorongan satu ini. Dorongan ini harus berhasil, atau Chu Feng akan mati berusaha membuatnya bekerja. Puh! Suara teredam terdengar, dan darah hijau mulai menyemprot ke semua tempat. Tidak hanya dorongan Chu Feng berhasil menembus ke kepala organisme era kuno itu, dia juga berhasil memisahkan kepala itu menjadi beberapa bagian, meledak dalam proses itu. Chu Feng telah berhasil membunuh organisme era kuno itu. 47 lagi, segera setelah Chu Feng mendarat di tanah, dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia mencoba untuk menentukan organisme era kuno mana yang masih menyerang untuk menyerangnya. Yang mana di antara mereka yang paling dekat dengannya dan di antara mereka dia dapat membunuh dengan satu serangan. Namun, pada saat ini, 47 organisme era kuno yang tersisa tidak dikenakan biaya untuk menyerang Chu Feng. Sebaliknya, mereka semua mulai berlari menuju satu arah. Ketika 47 organisme era kuno semuanya berkumpul di satu lokasi, tubuh mereka mulai memancarkan cahaya hijau redup. Lampu-lampu hijau redup itu semakin terang. Pada akhirnya, banyak lampu hijau redup menyatu menjadi satu monster besar, lebih dari 30 meter dan panjang 100 meter. Yang paling penting, aura yang dipancarkan oleh monster besar ini tidak lagi dari peringkat setengah kaisar bela diri. Sebaliknya, sekarang dari peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Brengsek, apa kamu bercanda? Pada saat ini, bahkan Chu Feng tercengang. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di seluruh wajahnya. Bab 1478 Firmament Flower Queen. Semuanya, tolong dengarkan aku. Sungguh, aku hanya lewat di sini. Aku tidak punya niat jahat sama sekali. Mari kita bicarakan, oke? Petik 2. Memegang pedang penyegel iblis yang dipenuhi dengan darah organisme era kuno dan dengan senyum di wajahnya, Chu Feng mencoba berbicara dengan monster besar itu. Jawaban monster besar untuk Chu Feng adalah menggeram dan menyemprotkan gelombang cahaya hijau samar dari mulutnya. Melihat itu, Chu Feng segera melompat pergi dan mulai menghindar ke kejauhan. Gelombang cahaya itu akhirnya mendarat di tempat dia sebelumnya berdiri. Boom! Dalam sekejap, angin kencang bermunculan di mana-mana dan tanah hitam meledak di mana-mana. Kawah yang sangat besar berukuran beberapa puluh ribu meter dengan diameter muncul di wilayah tempat Chu Feng sebelumnya berdiri. Tidak, itu bukan kawah, itu adalah lembah. Gelombang cahaya tunggal dari monster raksasa ini benar-benar menciptakan lembah. Selain itu, tanah di sisa-sisa era kuno ini benar-benar berbeda dari tanah di luar. Itu sekeras logam dan tidak mungkin digerakkan oleh orang-orang biasa. Namun, serangan monster besar ini menciptakan kawah seukuran lembah. Dari sini, orang dapat membayangkan betapa dahsyatnya serangan ini dan berapa banyak makhluk hidup yang akan dibunuh jika dilepaskan di luar sisa-sisa era kuno. Setelah mencapai tingkat kultivasi ini, memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia bukanlah lelucon. Itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa dicapai seseorang. Sialan, hal ini tidak mengerti ucapan manusia, Chu Feng menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Dia berbalik dan mulai melarikan diri. Dia sudah menemukan bahwa meskipun organisme era kuno ini sangat kuat dan memiliki sejumlah kecerdasan, mereka tidak memiliki sifat manusia sama sekali. Dengan kata lain, mereka jauh lebih mirip dengan binatang buas. Meskipun mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar, mereka hanya tahu tentang berburu, makan, dan membunuh. Mereka tidak memiliki niat untuk memperjuangkan hak untuk memerintah dunia. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, Chu Feng bisa memahami itu juga.
Jika organisme era kuno ini memiliki kecerdasan yang dimiliki manusia dan binatang buas dan mampu bekerja sama satu sama lain, Gunung Qianwood sudah lama mencoba untuk mengeksploitasi mereka. Bagaimana mungkin mereka memutuskan untuk menjebak mereka di sini seperti ini? Lagi pula, mereka memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat yang berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan beberapa tetua mereka. Namun, ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa Chu Feng tidak cocok untuk organisme era kuno ini sekarang. Karena itu, ia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Ji. Pada saat Chu Feng mengerahkan seluruh energinya untuk melarikan diri, suara aneh bisa terdengar dari belakangnya. Suara-suara itu seperti tangisan burung, namun juga terdengar seperti sekelompok iblis. Hanya dengan mendengar suara akan menyebabkan rambut seseorang berdiri dan menggigil. Chu Feng menoleh untuk melihat. Setelah melihat adegan di belakangnya, matanya langsung menyusut dan alisnya menjadi rapat. Di belakangnya ada monster raksasa itu, dan di belakang monster raksasa itu ada api berwarna ungu. Suara menakutkan dan menakutkan datang dari api gas ungu itu. Chu Feng bisa merasakan betapa menakutkannya api gas ungu itu. Itu adalah keberadaan tingkat kaisar marsial. Wow! Sebelum Chu Feng bisa bereaksi, api gas ungu menangkap monster besar. Dalam sekejap, monster raksasa itu mulai meraung putus asa seperti binatang buas. Namun, ratapan itu hanya berlangsung sesaat. Chu Feng melihat dengan matanya sendiri bahwa pada saat api gas berwarna ungu tiba di hadapannya, monster raksasa yang dibentuk oleh 47 organisme era kuno diubah menjadi tumpukan tulang yang tebal. Tidak hanya tidak ada jejak daging atau darah, bahkan tulang yang tersisa semuanya pecah dan secara paksa dihancurkan. Biadab, ini benar-benar kebiadaban, kekejaman sejati. Dalam sekejap, 47 organisme era kuno telah dimangsa. Dari ini, bisa dilihat seberapa menakutkan api gas ungu sebelum Chu Feng. Aku ditakdirkan sekarang. Sebenarnya ada monster tingkat kaisar bela diri di sisa-sisa era kuno. Mungkinkah aku, Chu Feng, akan mati di sini? Pada saat ini, Chu Feng juga mulai merasa khawatir. Namun, dia tidak mau menerima kematian seperti ini. Dia merasa bahwa api gas ungu ini luar biasa. Bahkan jika itu adalah organisme era kuno, ia harus memiliki semacam sifat manusia. Jadi, dia memutuskan bahwa dia harus mencoba berkomunikasi dengannya. Chu Feng, mengapa kamu ada di sini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari api gas ungu itu. Kamu kenal aku? Chu Feng kewalahan karena kaget. Orang ini sebenarnya tahu namanya. Kamu tidak bisa melanjutkan. Tempat ini terlalu berbahaya, suara nasihat terdengar dari api gas ungu. Selanjutnya, yang mengejutkan Chu Feng, suara ini sebenarnya sangat lembut. Siapa kamu? Chu Feng berhasil mengatakan bahwa pihak lawan tidak memiliki niat jahat padanya. Karena itu, dia ingin mencari tahu siapa orang ini sebenarnya. Dia jelas tidak mengenali seseorang dari level ini dalam ingatannya. Api gas ungu mulai ragu dan menjadi sunyi. Adapun Chu Feng, dia diam-diam mengamati perubahan ini. Dia tidak berusaha mendesak, karena dia tahu bahwa api gas ungu ragu-ragu apakah akan mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya di hadapan Chu Feng. Baik, lagi pula, aku harus bertemu denganmu cepat atau lambat. Api gas ungu mulai berputar. Seperti pusaran ungu, mereka dengan cepat tumbuh lebih kecil. Pada akhirnya, seorang gadis di masa mudanya muncul di depan Chu Feng. Gadis ini mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan tanpa hiasan. Penampilannya juga sangat biasa. Namun, kulitnya sangat bagus, itu putih seperti batu giok dan sangat indah. Yaoer, mengapa kamu? Chu Feng berteriak. Chu Feng bisa mengenali gadis ini secara instan. Nama gadis ini adalah Yaoer. Dia adalah gadis yang ditemui Chu Feng ketika melakukan misinya di Taman Obat Firmamen. Pada saat itu, dia ditindas dan Chu Feng telah menyelamatkannya. Kemudian, gadis itu bahkan membawa Chu Feng ke tempat yang penuh dengan obat herbal cakram dan membantu Chu Feng menyelesaikan misinya dengan hasil yang luar biasa. Di sanalah Chu Feng bertemu Jiang Furong. Adapun gadis itu, dia adalah gadis yang sama sebelum Chu Feng sekarang, Yaoer. Namun, Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa penjaga kebun yang diganggu oleh murid biasa, gadis baik hati yang tetap diam, akan benar-benar memiliki kekuatan tingkat kaisar marsial. Ini benar-benar mengejutkannya. Bahkan, dia menemukan ini agak sulit dipercaya. Chu Feng, kamu benar-benar masih mengingatku? Melihat bahwa Chu Feng masih mengingatnya, ekspresi gembira muncul di wajah Yaoer. Tentu saja aku tahu, Yaoer, tepatnya apa yang terjadi? Kekuatan yang kamu tunjukkan sebelumnya, dari mana asalnya? Chu Feng meraih ke bahu Yao. Dia tampak sangat emosional. Yaoer mulai terbata-bata. Setelah beberapa waktu, dia berkata, maaf, aku bukan manusia. Kamu bukan manusia, lalu apa yang kamu? Tanya Chu Feng. Aku adalah keanehan alami. Aku lahir di era kuno dan hanya berhasil menjadi dewasa setelah puluhan ribu tahun pengasuhan. Petik 2. 10.000 tahun yang lalu aku terbangun. Adapun mereka memanggilku sebagai Ratu Bunga Cantik. Petik 2. Saat itu, metal adamantin cakrawala yang kamu dan gadis bernama Bai Ruochen dapatkan di bawah tanah Firmamen Medicine Garden sebenarnya tidak tersembunyi di bawah tanah. Juga tidak dibentuk dengan menyerap energi cakram dari ramuan obat cacing. Petik 2. Itu benar-benar rumah aku, kulit aku. Mereka adalah bagian dari cangkang aku yang tersisa ketika aku dibentuk, kata Yaoer. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari.
Namun, ia juga menjadi lebih tidak bisa berkata-kata. Ternyata orang di depannya bukan gadis kecil. Sebaliknya, dia adalah monster tua. Monster tua yang lahir di era kuno yang telah matang setelah beberapa puluh ribu tahun pengasuhan. Lebih jauh lagi, sudah 10.000 tahun sejak dia mencapai kedewasaan. Bahkan, logam adamantin cakram yang mampu digunakan untuk membuat persenjataan kekaisaran yang dia dan Bai Ruochen telah dapatkan hanyalah cangkangnya. Tidak heran bahwa Chu Feng merasakan kekejaman seperti itu dari tubuh Yaoer tetapi juga merasakan sedikit keakraban. Ternyata itu sebenarnya energi firma. Dua keterampilan bela diri terkuat yang dimiliki Chu Feng, Tabu Erten, Selas Firmamen dan Tabu Erten, Firmamen Shield, keduanya membutuhkan isyarat dari energi firmamen untuk digunakan. Dengan demikian, Chu Feng sangat akrab dengan energi cakram. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa gadis kecil Yaoer sebenarnya akan menjadi Ratu Bunga Cakrawala, keanehan alami yang matang. Keberadaan kaisar bela diri yang berdiri di puncak tanah suci martialisme. Yaoer, aku tidak mengerti. Dengan kekuatan kamu, mengapa kamu menyembunyikan diri di Taman Obat Firmamen, menjadi pengamat taman dan menerima intimidasi dan penghinaan dari para murid? Tanya Chu Feng. Ini adalah hal yang paling membingungkannya. Kaisar marsial yang agung haruslah eksistensi yang berdiri di puncak tanah suci martialisme. Bahkan dalam kekuatan seperti Gunung Qianwu, dia harus menjadi eksistensi luar biasa yang disembah dan dihormati oleh semua orang. Namun, perilaku Yao bertentangan dengan akal sehat. Itulah alasan mengapa Chu Feng bingung. Bab 1479 Raja Bela Diri Luar Biasa. Aku lelah dengan perselisihan duniawi. Selanjutnya, Taman Obat Cakrawala adalah tempat kelahiran aku. Karena itu, aku terikat pada tempat itu dan memutuskan untuk tinggal. Petik 2. Adapun orang-orang yang telah menggertak dan mempermalukanku, tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan Taman Obat Cakrawala hidup-hidup saat dia mengatakan kata-kata itu. Kilatan kedinginan bersinar melalui mata Yaoer dan Flu. Senyum muncul di sudut bibirnya. Ketika Chu Feng melihat tatapannya dan senyumnya, hatinya menegang. Dari tatapan itu, Chu Feng melihat niat membunuh, jumlah niat membunuh yang sangat padat. Dia bisa tahu dari pandangannya berapa banyak jumlah nyawa yang telah mati di tangan Yaoer. Dari senyumnya, Chu Feng dapat mengatakan bahwa Yaoer sama sekali tidak merasa penyesalan atau simpati terhadap orang yang dia bunuh. Sungguh, dia berhati dingin dan kejam. Yaoer, dibandingkan dengan penampilannya yang lembut tentang seorang gadis muda, sebenarnya adalah iblis berdarah dingin. Namun, Chu Feng tidak takut padanya. Dia dapat mengatakan bahwa meskipun Yaoer adalah iblis dengan tangan yang tercemar oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Chu Feng, mengapa kamu datang ke sini? Ini adalah area terlarang Gunung Qianwu, ini benar-benar bukan tempat yang harus kamu kunjungi. Petik 2. Jika aku tidak menghentikan mereka, bahkan jika organisme era kuno di sini tidak memakanmu hidup-hidup, orang-orang dari Gunung Qianwu akan datang untuk membunuhmu, tiba-tiba. Yao menyebutkan ini. Ada rasa khawatir yang dalam pada kata-katanya. Ini, jujur, aku datang ke sini dengan suatu tujuan. Sebelum aku dapat mencapai tujuan aku tidak bisa pergi, kata Chu Feng. Apa tujuanmu? Tanya Yao. Aku perlu mencapai bagian terdalam dari tempat itu, Chu Feng menunjuk ke arah kabut yang luas. Geraman rendah dari organisme era kuno bisa didengar dari arah itu tanpa henti. Setiap geraman lebih tajam daripada yang terakhir. Kamu berencana untuk mendapatkan harta karun di sisa-sisa era kuno ini? Tanya Yao. Kamu juga tahu bahwa ada harta di sini? Tanya Chu Feng. Tentu saja aku tahu, bukan hanya aku, Gunung Qianwu juga tahu tentang itu. Selain itu, mengapa mereka mengklasifikasikan tempat ini sebagai area terlarang? Kata Yaoer. Bahkan jika itu masalahnya, aku masih harus pergi. Aku sudah datang sejauh ini, aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Selain itu, aku sudah menghapus formasi pelacakan yang mereka tempatkan pada aku. Mereka tidak akan tahu apakah aku terus maju atau tidak, kata Chu Feng keras kepala. Chu Feng, kamu seharusnya tidak keras kepala, Yao mendesaknya. Aku tahu kamu berpikir untukku. Namun, aku tidak akan menyerah pada hal-hal yang telah aku putuskan. Petik 2. Sebelumnya, aku menjadi sasaran organisme era kuno karena aku ceroboh. Namun, aku akan lebih berhati-hati sekarang. Hal semacam itu tidak akan terulang kembali. Petik 2. Oh, benar, Yaoer, bagi kamu yang bersedia untuk bergegas ke sini demi aku benar-benar berterima kasih. Terima kasih. Juga, terima kasih sekali lagi karena bersedia mengungkapkan dirimu kepadaku dan ceritakan tentang asal-usulmu. Chu Feng tersenyum pada Yaoer. Kemudian, ia mulai melanjutkan menuju kedalaman sisa-sisa era kuno. Karena kamu begitu keras kepala, aku akan membantumu. Aku akan memberitahu kamu seberapa kecil dan lemah kamu di tempat ini, serta seberapa menakutkan jalannya sebelum kamu. Petik 2. Tiba-tiba, Yaoer berubah menjadi api gas ungu lagi. Seperti angin puyuh, dia menelan Chu Feng. Kemudian, dia berubah menjadi sinar cahaya ungu dan bergegas ke kedalaman sisa-sisa era kuno. Kecepatan Yao sangat cepat, benar-benar melampaui imajinasi Chu Feng. Jika Chu Feng tidak hati-hati mengamati dengan mata langitnya, dia tidak akan bisa melihat pemandangan sekitarnya. Inilah yang dimaksud dengan menjadi kaisar bela diri, eksistensi dengan kekuatan bela diri tingkat kaisar murni yang berdiri di puncak tanah suci bela diri. Dalam perjalanan mereka ke kedalaman sisa-sisa era kuno, Chu Feng merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu melewati mereka.
Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa mereka adalah organisme era kuno. Namun, kekuatan mereka benar-benar kuat. Praktis masing-masing aura itu memiliki kekuatan yang mampu sepenuhnya menghancurkan Chu Feng. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Untungnya, Yao Er memimpin Chu Feng dalam perjalanan ini. Kalau tidak, jika Chu Feng bepergian sendiri, dia mungkin harus sangat berhati-hati. Jika dia lalai sedikit saja, dia kemungkinan akan memasuki sarang harimau dan menemui ajal tertentu. Langkah. Akhirnya, Yao Er berhenti bergerak maju. Pada saat ini, jurang muncul di hadapan mereka. Jurang ini beberapa puluh ribu meter, begitu dalam dan lebar sehingga bagian bawah dan sisi lainnya tidak bisa dilihat. Yang paling penting, kekuatan bela diri tingkat kaisar melonjak dari dalam jurang ini. Kekuatan bela diri tingkat kaisar membentuk dinding yang menutup langit dari bumi. Dinding kekuatan bela diri ini tidak menimbulkan bahaya, juga tidak menghalangi orang untuk melewatinya. Sebaliknya, itu lebih seperti batas yang ditetapkan untuk memperingatkan orang lain untuk tidak melanjutkan. Di sisi lain jurang ini ada kabut yang lebih padat dan tak terbatas. Namun, pusaran kabut telah muncul di tengah-tengahnya. Pusaran itu mengandung sejumlah bahaya yang tak terbatas. Apa itu? Tanya Chu Feng. Aku bisa memberitahumu ini dengan pasti. Di depan kita adalah formasi pembunuhan era kuno. Lewati formasi pembunuhan era kuno itu dan kamu akan mencapai harta yang ditinggalkan di sini oleh pakar era kuno. Petik 2. Namun, formasi pembunuhan era kuno itu sangat menakutkan. Sejak zaman kuno, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba melewatinya. Namun, mayoritas dari mereka tidak pernah kembali, kata Yao Er. Kamu mengatakan bahwa mayoritas tidak pernah kembali, itu berarti bahwa tidak semua hilang selamanya. Dengan kata lain, ada orang yang berhasil memasuki formasi pembunuhan era kuno dan kembali hidup-hidup? Tanya Chu Feng. Betul, 8.937 tahun yang lalu, seorang ahli tersembunyi muncul di tanah suci Martialism. Pakar tersembunyi itu tiba di Gunung Qianwu dan meminta untuk menjelajahi sisa-sisa era kuno. Petik 2. Tidak hanya ahli tersembunyi itu seorang kaisar bela diri, dia juga seorang spiritualis dunia jubah naga Mark. Dia benar-benar ahli puncak di seluruh tanah suci Martialisme. Bahkan ketua majelis Qianwu takut pun tidak berani untuk tidak menatapnya. Jadi, dia akhirnya menyetujui permintaan itu. Petik 2. Pakar itu memasuki formasi pembunuhan era kuno dan berhasil kembali hidup-hidup. Namun, ketika dia kembali, tubuhnya berlumuran darah dan dia terluka parah. Bahkan kesadarannya terganggu. Petik 2. Pada saat dia kembali ke tempat ini, dia melambaikan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangannya dan membelah tanah. Membentuk jurang ini sebagai peringatan bagi generasi mendatang untuk tidak memasuki formasi pembunuhan era kuno itu. Setelah orang itu pergi, dia tidak pernah muncul kembali. Tidak ada jejak atau berita tentang dia. Semua orang berpikir bahwa dia telah terluka terlalu parah, dan meninggal tidak lama setelah dia meninggalkan tempat ini, kata Yao Er. 1. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terdiam. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Namun, Yao Er berpikir bahwa Chu Feng telah menerima kejutan mental dari kata-katanya. Chu Feng, aku tidak sengaja mencoba untuk mengejutkanmu. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa tempat ini adalah tempat yang bahkan tidak bisa dilalui oleh kaisar bela diri. Jadi, itu bahkan lebih mustahil bagimu. Petik 2. Aku tahu bahwa kamu merindukan kekuasaan. Jika kamu benar-benar membutuhkan sesuatu, aku dapat membantu kamu. Namun, tempat ini adalah tempat yang tidak boleh kamu kunjungi. Aku telah berada di Gunung Qianwu begitu lama dan telah melihat begitu banyak ahli memasuki formasi pembunuhan hanya untuk tidak pernah kembali, kata Yao Er dengan ekspresi khawatir. Namun, yang mengejutkan, Chu Feng mengungkapkan senyum setelah mendengar apa yang Yao katakan padanya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mulai tertawa panik. Hahaha. Tawa nyaringnya bergema di sekeliling mereka. Ketika menyebar luas dan jauh, organisme era kuno di dekatnya mulai menggeram marah. Namun, organisme era kuno itu hanya akan menggeram dan tidak berani datang ke sini. Mungkin mereka takut pada Yao Er, seorang kaisar marsial. Atau mungkin mereka takut akan formasi pembunuhan era kuno. Atau mungkin jurang inilah yang mereka takuti. Singkatnya, mereka tidak berani datang, dan hanya bisa menggeram dengan marah dari jauh. Chu Feng, kamu, ada apa? Yao menjadi gugup. Dia benar-benar khawatir bahwa Chu Feng telah menerima terlalu banyak kejutan dari kata-katanya dan menjadi gila. Yao Er, kamu bilang bahwa tempat ini adalah tempat yang bahkan tidak bisa dilewati kaisar marsial. Namun, jika aku, Chu Feng, harus melewatinya, maka bukankah itu berarti bahwa bahkan kaisar bela diri akan kalah dengan aku? Chu Feng bertanya pada Yao Er. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Yao Er benar-benar kacau. Aku hanya bercanda. Aku secara alami tahu bahwa aku lebih rendah daripada kaisar bela diri dan tidak dapat ditempatkan setara dengan mereka. Namun, aku memiliki kepastian untuk melewati formasi pembunuhan era kuno ini. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba melompat maju. Ketika dia mendarat, dia sudah tiba di ujung jurang. Selanjutnya, dia berjalan menuju pusaran kabut. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Pakar tersembunyi yang aku sebutkan tadi kepada kamu bukanlah kaisar bela diri biasa. Ketika dia tidak bisa melewatinya, bagaimana mungkin kamu bisa? Kamu hanyalah raja bela diri, teriak Yao. Chu Feng melambaikan tangannya dan bahkan tidak repot-repot menoleh.
Senior itu bukan kaisar marsial biasa. Dan aku, Chu Feng, bukan raja bela diri yang biasa. Petik 2. Saat Yao menyaksikan punggung Chu Feng berangsur-angsur tumbuh semakin jauh, tatapannya menjadi semakin rumit. Pada awalnya, dia hanya khawatir tentang Chu Feng dan marah dengan betapa kerasnya dia dan bagaimana dia menolak untuk mendengarkan sarannya. Namun, murid-muridnya tiba-tiba menyusut dan ekspresinya mengambil perubahan besar. Meskipun sosok Chu Feng tampaknya sangat kecil dan lemah, itu berisi sosok yang sangat besar, mengesankan. Meskipun dia, sebagai Ratu Bunga Cakrawala, memiliki kekuatan tingkat kaisar marsial dan telah hidup selama bertahun-tahun, namun, saat dia melihat Chu Feng sekarang, dia merasakan perasaan rendah diri. Dia tidak memiliki keberanian Chu Feng. Bab 1480 Harta Karun, tepat di depan mata. Semakin dekat Chu Feng ke pusaran, semakin dan semakin berbahaya pusaran itu. Seolah-olah tekanan besar mirip dengan gunung besar atau gelombang raksasa sedang menghancurkan Chu Feng tanpa henti. Sulit bagi seseorang untuk tidak takut padanya. Namun, Chu Feng terus melanjutkan tanpa rasa takut. Formasi pembunuhan era kuno ini harus menjadi percobaan paling sulit di tempat ini. Bahaya besar yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam formasi pembunuhan ini. Namun, juga persidangan inilah yang paling ditakuti oleh Chu Feng. Keyakinan Chu Feng tidak berdasar. Peta dalam benaknya telah dengan jelas menunjukkan kepadanya bagaimana cara mematahkan formasi pembunuhan ini. Bahkan, Chu Feng tidak harus menembus formasi ini sama sekali. Dia hanya perlu berjalan, dan dia akan bisa melewati formasi pembunuhan era kuno yang telah menelan banyak ahli. Ji. Gelombang demi gelombang suara aneh bisa didengar. Siluet muncul di samping Chu Feng. Itu Yaoer. Yaoer, mengapa kamu juga datang ke sini? Chu Feng terkejut. Meskipun aku tidak bisa mengubah pikiranmu, aku juga bisa mengubah pikiranku. Karena kamu tidak mau pergi, aku akan bergabung dengan kamu dalam menerobos formasi pembunuhan ini. Saat Yaoer berbicara, dia melanjutkan untuk berjalan maju. Dia ingin membersihkan jalan untuk Chu Feng. Namun, Chu Feng tiba-tiba meraih ke pergelangan tangan Yao. Yaoer adalah seorang kaisar bela diri. Jika ada orang biasa yang meraihnya seperti yang dilakukan Chu Feng, dia bisa benar-benar menyentak mereka ke ketiadaan hanya dengan pikiran. Tubuh seorang kaisar bela diri bukanlah sesuatu yang bisa disentuh seseorang dengan santai. Namun, yang meraih ke Yaoer sekarang adalah Chu Feng. Karena itu, dia tidak mencoba melawan, dan bahkan dengan sengaja mengendalikan instingnya untuk melawan. Dengan ekspresi bingung, dia melihat ke Chu Feng dan bertanya, apa yang salah? Biarkan aku yang memimpin. Chu Feng tersenyum ringan lalu berjalan di depan Yaoer. Melihat bahwa Chu Feng bertekad, Yaoer memutuskan untuk tidak berada di depan lagi dan mulai mengikuti di belakang Chu Feng. Dia berencana untuk menyelamatkannya jika ada bahaya yang muncul. Namun, setelah dia mengikuti Chu Feng agak jauh, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak hanya meremehkan pria muda ini sebelum dia sebenarnya sangat meremehkan pria muda ini. Dalam perjalanan mereka menemukan banyak perangkap dan mekanisme. Ada sabit tak kasat mata, pedang tersembunyi dan bahkan cuaca buruk, menjulang petir, nyala api, dan segala macam bahaya luar biasa lainnya. Belum lagi Chu Feng dengan tubuh martial king-nya, bahkan dia, seorang Grand Martial Emperor, akan terluka serius jika tidak terbunuh saat menyentuh bahaya itu. Namun, mengikuti di belakang Chu Feng, dia berhasil menghindari semua bahaya itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia selesaikan. Jika dia yang memimpin jalan, dia akan menggunakan kekuatan absolutnya untuk memotong jalan. Ini akan menjadi metode yang paling langsung dan sederhana. Namun, ini juga akan menghabiskan banyak kekuatan dan energinya. Namun, Chu Feng berbeda. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan teknik roh dunia. Dengan percaya diri dan mudah, dia berjalan secara ajaib dan dengan mudah menghindari semua bahaya. Seolah-olah dia hanya berjalan-jalan santai. Untuk dapat menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya sambil berjalan-jalan santai, seberapa menakjubkankah itu? Orang harus tahu bahwa perangkap dan bahaya di tempat ini telah mencekik banyak ahli. Bahkan, ada kaisar bela diri yang telah meninggal di sini. Namun, Chu Feng mengandalkan hanya berjalan, mampu dengan mudah melintasi pembentukan roh. Jika para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang kehilangan nyawa mereka di sini, harus dibangkitkan dan mengetahui tentang hal ini. Mereka pasti akan sangat marah sehingga mereka akan muntah darah dan kemudian mati lagi karena marah. Perbedaan di antara mereka benar-benar terlalu besar. Akhirnya, Yaoer tidak dapat menahan diri dan bertanya, Chu Feng. Bagaimana kamu bisa tahu formasi pembunuhan ini dengan baik? Dia tahu bahwa kemampuan Chu Feng dengan cerdik untuk menghindari semua bahaya itu, meskipun terkait dengan persepsi yang tajam. Pasti karena dia tahu sesuatu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghindari semua bahaya dengan tepat. Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun dari Yaoer. Dia menunjuk ke kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Karena kebetulan, aku mendapatkan peta. Peta itu mencatat semua perangkap, mekanisme, dan bahaya di tempat ini. Jadi, belum lagi fakta bahwa aku adalah seorang spiritualis dunia.
bahkan jika aku bukan seorang spiritualis dunia, selama aku sangat berhati-hati. Aku masih bisa melewati dengan aman melalui formasi pembunuhan era kuno ini. Petik 2. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Pada saat ini, tebakan Yao dikonfirmasi. Namun, dia masih mengagumi Chu Feng. Dengan berapa banyak perangkap dan mekanisme di sini, jika Chu Feng mengambil satu langkah salah, dia akan melangkah ke jurang maut dan bertemu dengan malapetaka tertentu. Namun, Chu Feng belum mengambil langkah yang salah. Meskipun dia hanya berhasil melakukannya karena dia memiliki peta, ingatannya, persepsinya, serta kemampuannya untuk membedakan hal-hal di hadapannya, semua sangat penting juga. Ini adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan bisa capai. Jadi, meskipun dia adalah kaisar bela diri, dia tidak punya pilihan selain mengagumi Chu Feng. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Chu Feng yang memimpin, dia tidak akan bisa mencapai titik ini bahkan dengan kekuatan absolutnya dengan secara paksa menyerbu formasi pembunuhan. Di bawah pimpinan Chu Feng, mereka berdua dengan aman menghindari perangkap, mekanisme, dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, apa yang muncul di hadapan mereka adalah penghalang yang tak terhindarkan. Gerbang yang menuju ke surga. Gerbang ini dibentuk dengan bahan khusus dan berisi tanda pembentukan roh. Gerbang seperti ini tidak bisa ditembus. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu seberapa kuat gerbang ini. Dengan gerbang di depan mereka, itu mirip dengan penghalang yang tak terhitung. Aku pikir sudah waktunya untuk menggunakan ini. Chu Feng mengeluarkan item dari kosmos saknya. Item ini adalah benda yang telah terkandung dalam kotak harta bersama peta dan buahnya. Chu Feng telah memikirkan apa gunanya sepanjang waktu. Kemudian, dia berhasil mencapai suatu realisasi. Item ini bukan senjata. Kemungkinan besar, itu adalah kuncinya. Lebih jauh lagi, kebetulan bahwa gerbang yang menghalangi jalan mereka memiliki lubang kunci. Dengan demikian, tebakan Chu Feng diverifikasi. Hal ini di sini adalah kunci untuk membuka gerbang ini. Dentang. Namun, pada saat Chu Feng berencana membuka gerbang, Yaoer tiba-tiba menyerang. Tinjunya mendarat langsung ke gerbang. Setelah serangan pertama itu, riak energi mulai mendatangkan malapetaka, dan gerbang mulai bergetar hebat. Bahkan, sebuah lubang besar muncul di lokasi yang ditabrak tinjunya, dan banyak retakan menyebar di seluruh dan bertambah besar. Dentang. Sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, Yaoer melemparkan tinju lain ke gerbang. Setelah kepalan tangannya yang kedua, gerbang mulai bergetar lebih keras dan retakannya semakin besar. Ketika dia melihat adegan ini, Chu Feng melihat kunci di tangannya dan mulai tersenyum. Dia merasa bahwa tidak perlu baginya untuk menggunakan kunci ini lagi, dan bahwa kekuatan kaisar bela diri benar-benar menentang surga. Dengan gerbang ini di depan Chu Feng, jika dia tidak memiliki kunci, tidak mungkin baginya untuk melewati gerbang. Namun, untuk Yaoer, seorang kaisar bela diri, dia hanya membutuhkan tinjunya. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia mampu menghancurkan dan memecah gerbang ini. Boom! Tiba-tiba, tinju lain turun. Kali ini, gerbang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu benar-benar dihancurkan sebelum kekuatan absolut Yao. Itu hancur dan meledak karena dampak. Ayo pergi. Begitu gerbang hancur, Yaoer segera meraih Chu Feng dan dengan cepat melompat. Awalnya, Chu Feng bingung dengan tindakan Yaoer. Namun, setelah dia mendengar suara aneh datang dari belakangnya dan menoleh, dia tiba-tiba menyadari. Potongan-potongan gerbang yang hancur dengan cepat jatuh kembali agar. Dalam sekejap, mereka membentuk gerbang yang sama sekali tidak rusak dan menutup jalan keluar. Mustahil untuk mengatakan bahwa gerbang ini telah hancur sebelumnya. Formasi pembunuhan era kuno ini sungguh ajaib. Aku benar-benar bertanya-tanya orang macam apa yang mengatur formasi pembunuhan ini. Chu Feng tersentak kagum pada betapa luar biasa kuat formasi pembunuhan era kuno ini. Chu Feng, cepat, lihat. Tiba-tiba, Yao berteriak dengan khawatir. Chu Feng berbalik untuk melihat dan matanya langsung berseri. Tidak dapat menahan dirinya, sudut bibirnya mulai melengkung ke atas. Pada saat ini, pada jarak 9.000 meter dari Chu Feng adalah pohon yang sangat besar. Tinggi pohon ini lebih dari 100 meter. Selain itu sangat luar biasa. Cabang-cabang muncul seperti tanduk naga. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik biru muda. 1. Namun, yang paling penting, pohon besar ini dipenuhi buah-buahan. Buah-buah itu hanya seukuran kacang kenari. Selain itu, mereka juga berwarna biru muda, dan masing-masing dari mereka memancarkan energi alami yang sangat kuat. Buah-buahan ini adalah sumber daya budidaya yang sama yang diperoleh Chu Feng di kotak harta karun. Pohon besar ini ternyata pohon yang sama di peta. Dengan pohon di sini, itu berarti bahwa harus ada senjata serta peti harta karun. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke bawah pohon dan segera gembira. Benar saja, ada senjata yang tertancap di tanah di bawah pohon. Selanjutnya, di samping senjata itu adalah peti harta karun raksasa. Peti harta karun itu berkedip-kedip dengan cahaya dan tampak sangat luar biasa. Harta itu berada tepat di depan mata mereka.